penderita alergi tertentu ini bisa membahayakan keselamatan jiwa ya, sehingga ini perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat gambar ini gejala alergi itu tidak hanya terjadi di mulut, ya, bisa terjadi di kerongkongan, di perut, di dada, kemudian bisa menyebabkan yang paling parah tingkatannya adalah anafilaksis atau sesak nafas ya, yang bisa gagal nafas yang bisa menyebabkan terjadinya kematian. Ya, ini yang ditakutkan dari reaksi alergi ini. Nah, kalau kita perhatikan reaksi alergi itu kalau kita makan ya, kalau kita makan makanan itu ternyata manifestasi gejalanya itu tidak hanya di mulut gitu ya, tempat kontak lawal makanan, tapi bisa di kaki begitu. Jadi gatal-gatal itu bisa terjadi di kaki, kemudian di tangan gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Bahwa gejalanya itu bisa terjadi hampir di seluruh sektor tubuh kita, ya, di seluruh penjuru tubuh kita yang dilalui oleh peredaran darah itu kemungkinan besar itu bisa terjadi reaksi alergi di sana. Ya, kalau terjadinya di tangan ya, manifestasinya kan dalam bentuk merah-merah atau gatal gitu ya. Mungkin kadang-kadang itu nggak terlalu dikhawatirkan kadang-kadang. Tapi coba kalau terjadinya di otot jantung misalnya atau di otot paru-paru misalnya kan. Nah, itu bisa menyebabkan jantung berhenti atau terganggu memompa darah dan paru-paru juga bisa terganggu dalam menyuplai oksigen ya. Nah, nanti kita akan lihat kenapa ini bisa terjadi. Kenapa kok kita makan makan itu manifestasi gejala alerginya itu kemungkinan besar bisa terjadi di seluruh tubuh ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini juga data menunjukkan bahwa kecenderungan jumlah penderita alergi itu terus meningkat ya. Dan kalau kita lihat di Asia ini cukup banyak dibandingkan dengan negara-negara lain, Eropa ya, Amerika ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi kecenderungan datanya dibandingkan dengan anak-anak usia 0 sampai 4 sampai 59, 10 dan seterusnya, kalau yang lebih besar dari 19 ini memang besar karena rentang usia di atas 19-nya banyak gitu ya, bisa sampai 40 dan 50 gitu. Nah, kalau kita lihat usia 0 sampai 4 tahun ini penderita alergi cukup banyak ya. Penderita alergi cukup banyak. Ini kenapa? Di usia yang 0 sampai 4 tahun ini kecenderungan penderita alerginya banyak, ini terutama nanti akan kita lihat terkait dengan belum sempurnanya pembentukan usus halus pada anak-anak tersebut, ya. Jadi nanti kita juga akan lihat kenapa kok usus halus gitu ya, yang dituju yang jadi poin di sini, ya. Karena salah satunya nanti bagaimana peran penting usus halus ini sebagai pintu gerbang awalnya terjadi reaksi alergi, ya. Nah, ini sama ya. Jadi kecenderungan kecenderungan meningkatnya penderita alergi pangan itu setiap tahun itu relatif meningkat. Oke, baik kita mulai ya. Kita mulai sekarang ke agak substansi mengenai alergi ya. Jadi alergi. Ya. Jadi istilah alergi itu pertama kali dicetuskan oleh si Mr. Clemens von Priquet ini, seorang dokter dari Austria ya. Beliau seorang dokter dari Austria. Kenapa beliau waktu itu mencetuskan istilah alergi? Itu disebabkan karena fenomena klinis yang timbul pada gejala alergi itu terjadi setelah terpapar kedua kalinya. Nah, ya. Jadi salah satu kuncinya adalah paparan yang kedua, ya. Baru menimbulkan fenomena
gejala. Sementara pada saat paparan pertama itu belum menimbulkan gejala apa-apa, ya. Nah, nanti kita akan lihat ya di mekanisme alergi apa itu paparan pertama dan apa itu paparan kedua, ya. Nanti kita akan lihat. Cuman Mr. Clemens von Virchow ini itu beliau menemukan di tahun 1906 bahwa fenomena-fenomena yang terjadi ketika baru terjadi di paparan pertama. Jadi kalau kena racun itu kan ya langsung racun pertama kali ya kena aja langsung muncul gejalanya gitu ya. Nah, tapi kalau ada alergi itu gejalanya muncul baru di paparan kedua gitu. Paparan pertamanya nggak apa-apa gitu kan. Aman-aman aja, nggak ada gejala merah-merah ya, batuk atau segala macam. Ya, jadi inilah membedakan apa namanya dengan penyakit-penyakit yang lain salah satunya ya, dengan penyakit yang lain gitu. Jadi dia paparannya apa gejalanya itu muncul setelah paparan kedua dan seterusnya ya. Dan itu juga harus dengan alergen yang sama, dengan molekul yang sama. Ya, nanti kita akan lihat alergen itu apa ya. Jadi itulah salah satu ciri dari reaksi alergi bahwa manifestasinya itu baru terlihat ketika paparan kedua. Ya, kalau kena racun kan kita pas mohon maaf kalau kena racun histamin gitu kan, itu kan kalau kena histamin langsung bentol gitu kan mulut kita kan. Nah, tapi kalau alergi enggak. Jadi paparan pertama dulu enggak apa-apa, keduanya baru dia ada gejala ya. Nah, ini beberapa definisi terkait dengan alergi ya. Ini alergi keseluruhan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, alergi itu tidak hanya disebabkan oleh pangan ya, tapi juga disebabkan oleh kutu, debu, macam-macam ya. Nah, tapi yang kita bahas di sini ini lebih ke pangan ya. Jadi alergi pangan ya. Nah, ini alergi menurut Atkinson et al. Ya, itu adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh reaksi imunologik spesifik yang ditimbulkan oleh suatu alergen atau antigen sehingga terjadi gejala-gejala patologi. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah reaksi imunologi. Ya. Jadi reaksi alergi itu melibatkan sistem imun nantinya. Ya. Jadi salah satu poinnya lagi adalah bahwa reaksi alergi ini melibatkan sistem imun di dalam mekanisme terjadinya alergi. Ya. Kemudian juga melibatkan alergen atau antigen. Ya. Kalau dalam hal ini kita adalah pangan ya. Nah, nanti kita akan lihat mekanismenya. Kemudian dari World Allergy juga mendefinisikan bahwa alergi adalah reaksi hypersensitivity yang diawali oleh mekanisme atau dipicu oleh mekanisme imunologi ya. Jadi melibatkan sistem imun ya. Nah, jadi inilah kira-kira apa namanya poin-poin penting di dalam alergi ya. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa reaksi muncul itu pada saat yang kedua, kemudian dia melibatkan sistem imun, kemudian ada antigen dan atau alergen di sana ya. Nah, ini juga WHO ya, ini menurut WHO ya mendefinisikan bahwa alergi pangan adalah reaksi yang tidak diinginkan dari pangan ya, yang melibatkan mekanisme imunologi ya. Jadi kalau harapan kita kan kalau kita makan kan ya aman-aman aja gitu ya. Tetapi ternyata ada reaksi yang tidak diinginkan akibat pangan yang kita makan ya. Nah, ini definisi yang diberikan oleh WHO bahwa alergi pangan itu disebabkan oleh reaksi imun yang tidak protein pangan. Nah, ini muncul lagi keyword berikutnya terkait dengan alergi pangan.
itu umumnya itu protein, ya. Jadi hampir banyak kasus alergi itu disebabkan oleh pangan-pangan yang berprotein tinggi, ya, susu, telur, kacang, ya. Seafood itu mengklasifikasikan alergi pangan itu berdasarkan mekanisme sistem imunnya, berdasarkan mekanisme imunologinya. Itu yang pertama melibatkan imunoglobulin E atau IgE atau IgE, ya, yang bersifat segera kalau ini. Jadi gejalanya itu bisa timbul dalam waktu menit sampai 1 sampai 2 jam. Ya, rata-rata bisa setengah jam sampai 1 jam atau 2 jam, ya, setelah kita mengkonsumsi makanan. Jadi kalau Bapak Ibu habis makan kacang, pecel gitu, ya, yang dalamnya ada kacang atau telur, ada potongan tempe itu. Nah, itu kalau misalnya alergi terhadap kacang, ya bisa saja sekitar 1 jam atau 2 jam atau setengah jam. Kalau yang alerginya akut, ya itu bisa cepat ininya gejalanya. Nah, kemudian kodeks juga membagi ada alergi yang disebabkan oleh yang tidak melibatkan atau yang tidak dimediasi oleh non IgE, yaitu ini dimediasi oleh sel, ya. Nah, ini nggak kita bahas pada kesempatan hari ini. Jadi banyak kita bahas atau diskusikan nanti yang dimediasi oleh IgE, ya. Kemudian ada juga mix IgE dan non IgE, ya. Nah, ini kita sudah masuk ke pangan, ya, dan protein. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati, jadi ada gejala yang sama, ya, gejalanya sama, tetapi penyebabnya itu bisa berbeda, ya. Jadi maksudnya apabila kita makan gitu, ya, kok bengkak gitu, ya. Nah, ini kenapa nih? Apakah ini akibat misalnya kita barusan makan ikan gitu, ya, makan ikan misalnya. Nah, ini kenapa nih kok tiba-tiba setelah makan setelah makan kok bibir saya bengkak gitu kan? Nah, ini apakah karena alergi atau jangan-jangan keracunan? Nah, ya kan? Jadi kalau keracunan itu beda sekali mekanismenya dengan alergi, ya. Jadi kalau keracunan, misalnya keracunan histamin, ya. Jadi karena ikannya itu ikan yang kurang segar gitu, ya, sudah terbentuk histamin di situ, kemudian histaminnya terkunyah atau termakan di mulut kita, maka histamin itu langsung itu akan memberikan reaksi yang menyebabkan bibir kita bengkak, ya. Nah, itu racun atau kita keracunan makanan, bukan bengkak karena alergi makanan, ya. Nah, jadi bedanya kalau dia alergi itu dia melibatkan IgE nanti, ya. Nanti kita akan lihat, ya, melibatkan antibodi IgE, ya. Nah, ada juga yang non IgE atau media yang dimediasi oleh sel, ya, tadi, ya. Itu yang disebut dengan celiac disease. Jadi celiac disease ini atau kita kenal dengan sariawan usus, ya, usus halus. Jadi sariawan nggak hanya di bibir atau di lidah, ya, bisa juga di usus halus. Nah, ini kita sebut dengan celiac disease, ya. Itu termasuk reaksi imunologikal juga, tetapi dia tidak dimediasi oleh IgE, tidak melibatkan IgE, ya. Nah, sementara kalau yang keracunan, ya, seperti kita makan ikan tadi, itu tidak melibatkan sistem imun, jadi langsung bekerja, ya. Nah, ini sama juga dengan intoleransi laktosa, ya. Jadi
kalau Bapak Ibu dan teman-teman minum susu gitu kan, nggak lama setelah minum susu itu kok diare gitu kan, sakit perut gitu. Nah itu apakah alergi? Harus dicek dulu itu. Jangan-jangan itu bukan alergi tapi memang enzim laktase yang ada di kita itu nggak ada gitu ya, yang menyebabkan tidak terpecahnya laktosa sehingga menyebabkan diare ya. Nah ini tidak melibatkan sistem imun ya, di yang sifatnya intoleran. Nah kemudian ini juga dan mikroba itu juga bisa mengeluarkan toksin. Bapak Ibu yang kami hormati, disinilah posisi food allergy atau alergi pangan yang dimediasi oleh antibodi IgE yang nanti mekanismenya akan kita lihat secara detail ya. Nah, jadi harus kita bedakan apakah itu keracunan, apakah itu imunologikal, atau jangan-jangan itu mikrobial. Nah, ya kan? Nah, jadi harus difikskan. Nah, oh sorry. Nah, ini di FDA ya, di Bapak Ibu bisa download nanti ya di alamat yang sudah saya sampaikan. Itu membagi ada dua tahapan terjadinya reaksi alergi ya. Jadi ada sensitasi, kemudian ada elisitasi ya. Ini elisitasi ya. Nah, secara sederhana sensitasi itu dimulai dari melibatkan alergen pangan dan sel B serta sel T. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat ya, waktu dulu S1 apa itu sel B dan apa itu sel T ya. Kita review sebentar bahwa sel B itu dan sel T ini adanya di bagian dari sel limfosit ya, sel darah putih ya. Nah, bagian dari sel darah putih ya. Nah, ini sel B ini yang bertugas nanti menghasilkan antibodi IgE. Ya, nanti memicu supaya sel B ini menghasilkan IgE ya, sesuai dengan apa namanya? Sinyal-sinyal atau sinyal-sinyal ya dalam bentuk interleukin dan selainnya untuk men-trigger supaya sel B ini mensintesis antibodi IgE ya. Nah, kemudian nanti antibodi IgE ini akan nancap itunya bagian antibodinya yang paling bawah yang konstan ya, yang Fc-nya itu bisa nancap di sel mastosit. Nah, kemudian baru pada tahap paparan food allergen yang kedua. Nah, ini paparan yang kedua nih ya. Kalau sampai pada saat sensitasi kemudian nancap di sel mastosit itu belum ada gejala apa-apa. Ya, ingat tadi definisi alergi tadi bahwa gejalanya muncul pada saat paparan kedua ya. Nah, jadi ini paparan pertama belum muncul gejala sampai dia di sel mastosit, kemudian nanti baru ditambah lagi food allergen yang kedua, baru dia melepaskan mediator, yang salah satu mediatornya itu adalah histamin. Nah, jadi histamin inilah yang menyebabkan merah-merah itu kulit ya. Makanya kalau kita berobat alergi biasanya dikasih antihistamin gitu. Ya itu hanya untuk menghilangkan gejala aja dulu ya, menghilangkan gejala bengkak-bengkaknya. Tapi kalau makan lagi ya nanti kena lagi ya. Nah ini ya, ini jadi sebelum ini ya, sebelum Bapak Ibu dan rekan-rekan melihat ini, jadi Bapak Ibu harus ingat di sistem pencernaan ya, sistem pencernaan kita ya. Jadi kalau kita makan kacang tanah lah ya, telur lah ya. Kalau kita makan telur yang mengandung protein, maka di mulut apakah ada enzim protease? Nggak ada ya. Jadi mulut ya mengunyah, memperkecil ukuran,
ya, kemudian setelah memperkecil ukuran, ditelan, ya, kemudian di lambung ada apa? Kemotripsin, ya, ada enzim di situ. Kemudian di usus halus ada lagi protease berikutnya, tripsin, kemudian kemotripsin yang mecah-mecah menjadi peptida. Kemudian nanti peptida akan dipecah-pecah lagi oleh peptidase yang ada di usus halus. Sehingga seyogjanya kalau kita mengkonsumsi protein, maka yang akan diserap oleh usus ingat-ingat waktu pelajaran S1 ya, biokimia, makromolekul protein itu akan diputus ikatan peptidanya dengan secara enzimatis, ya. Nah, sehingga yang tersisa hanya asam amino. Nah, ini gambarannya ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, ini adalah usus halus kita. Kemudian ini adalah makanan. Nah, ini makanan dalam kondisi normal ini akan dipotong nih, ya. Jadi 2 jadi 1 ya. Nah, kemudian ini dipotong menjadi asam amino. Ya, jadi asam amino ini dipotong sehingga jadi 1, kemudian dia baru masuk ke mikrofili dan ya melalui mikrofili ya. Nah, setelah masuk dalam kondisi normal ya. Nah, dalam kondisi normal di dalam darah itu dia dalam bentuk asam amino ya. Jadi asam apa? Dalam kondisi normal ya, protein ketika kita makan kemudian sampai di usus halus setelah dipotong-potong oleh kemotripsin, tripsin, peptidase ya. Nah, kemudian diserap oleh usus halus metabolisme secara seluruh di dalam sel untuk proses selanjutnya. Nah, itu enggak kita bahas apa untuk metabolisme protein ya. Nah, pada orang yang alergi, nah ini poin penting juga nih Bapak Ibu dan teman-teman, pada orang yang alergi itu usus halusnya bocor ya, tidak normal ya. Jadi pada orang alergi itu usus halusnya rusak ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan eh, peptida berukuran besar itu bisa lolos. Nah, ini yang saya tunjuk ini ya. Nah, ini dia lolos ya karena ada kebocoran di sini di bagian fili usus halus bocor. Nah, kemudian lubangnya besar gitu ya. Sehingga peptida ini lolos ke dalam pembuluh darah. Nah, inilah cikal bakal peptida yang lolos ke dalam pembuluh darah ini yang kita sebut dengan antigen atau alergen pangan. Inilah awal mula terjadinya reaksi alergi. Ya, pintu masuk bukan ya pintu masuk mulainya reaksi alergi terjadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dia bocor, ya jadi penyebab utamanya adalah terjadinya kebocoran di usus halus, ya, atau luka di usus halus, ya. Apa yang menyebabkan terjadinya usus halus itu bisa bocor atau berlobang atau luka? Itu adalah pertama itu adalah antibiotik, ya. Jadi terlalu berlebihan mengkonsumsi obat antibiotik ya itu juga tidak bagus ya. Itu lama-lama itu bisa menyebabkan usus kita jadi rusak gitu ya. Yang kedua, stres. Nah, ini stres ini juga bisa menyebabkan banyak manifestasi ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dan rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa stres ini ada di dalam tubuh kita ya. Nah, ini harus kita jaga ya. Harus
maintain stres ini supaya tidak stres terus-terusan ya. Nah, berikutnya adalah yang menyebabkan kebocoran ini itu adalah infeksi ya. Infeksi. Nah, infeksi ini bisa terjadi karena bakteri ya. Jadi bakteri yang tidak hancur selama proses perjalanan dari mulut sampai ke usus halus dia lolos ya. Nah ini kemudian dia nempel di usus halus kita, berkembang biak, berternak dia di sana. Nah itu bisa menyebabkan usus halus kita rusak atau cacing misalnya, ya cacing ya. Jadi lolos cacing tersebut sehingga melalui dari mulut sampai ke lambung aman, kemudian usus halus dia beternak di usus halus ya, nempel di sana dia. Nah itu bisa menyebabkan kebocoran ya, kerusakan pada usus halus ya. Jadi kalau modelnya cacing ya, kemudian bakteri ya, cacing terutama ya, kadang-kadang kalau misalnya kita tidak terlalu mengunyah dengan benar itu mudah sekali ya, kemungkinan bisa jadi ya ada cacing yang lewat gitu, lewat di lambung yang asam ya, dia terperangkap di dalam makanan yang ukurannya besar misalnya ya. Nah ini hati-hati juga. Jadi poinnya adalah yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa usus halus ya itu bisa bocor ya, bisa bocor oleh penyebabnya tadi. Nah, ketika bocor itulah yang menyebabkan peptida ukuran besar ya, itu bisa lolos ke dalam pembuluh darah ya. Nah, kalau sudah masuk ke pembuluh darah, makanya ini akan diedarkan ya, akan dibawa ke seluruh penjuru tubuh kita oleh darah ya. Makanya tergantung masing-masing individu reaksi alerginya itu nanti ketemunya di mana gitu ya. Jadi kalau misalnya saking ininya ya tidak berapa lama ya di tangan misalnya muncul merah gitu kan, karena udah dibawa oleh pembuluh darah oleh darah ke arah tangan gitu. Kemudian di kaki gitu ya. Jadi inilah yang menyebabkan bahwa manifestasi alergi itu sifatnya sistemik ya. Bisa terjadi di seluruh, memungkinkan bisa terjadi di seluruh penjuru tubuh kita yang dilalui oleh pembuluh darah. Nah, ya kan? Karena dia ada di darah, ya. Nah, itulah penyebabnya kenapa reaksi alergi itu nggak hanya terjadi di mulut gitu ya, bibir bengkak misalnya, tapi bisa terjadi di hampir di penjuru tubuh kita yang dilalui oleh pembuluh darah. Nanti Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya terjadi di pembuluh darah jantung misalnya, ya, kemudian dia di situ menyebabkan reaksi alergi merah-merah bengkak sehingga kinerja jantung kita terganggu, maka jantung kita akan terganggu dalam hal memompa darah ya. Kemudian apalagi kalau terjadi di paru-paru misalnya, maka suplai oksigen bisa terganggu ya. Nah ini yang fatalnya. Kalau terjadi di tangan mungkin tidak terlalu ini ya, merah-merah atau bentol lah, nanti kemudian hilang kembali. Nah ini ya, jadi poinnya adalah bahwa makanan yang kita makan, penyebab alergi adalah protein ya. Kemudian protein itu kita makan, kemudian diserap dalam kondisi normal itu diserap dalam bentuk asam amino, tapi pada penderita alergi itu yang masuk ke dalam darah adalah dalam bentuk peptida, bukan dalam bentuk asam amino, ya. Karena adanya kebocoran pada usus halusnya, ya. Nah, ini nih bentuknya, ya, bentuk usus halus yang ini ya, yang rusak ya. Ini bisa karena cacing atau bakteri yang nempel di sana atau BTP ya, BTP yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada usus halus kita ya. Makanya BTP itu kan ada batasnya ya, tidak ada batas maksimum penggunaannya. Jadi segala sesuatu yang dibatasi tentu ada maksud di dalamnya ya, ada risiko yang
yang bisa timbul kalau dikonsumsinya berlebihan gitu. Nah, oke. Nah, jadi perjalanan kita tadi sampai darah ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus. Nah, kemudian ini kita cerita yang alergi ya. Berarti yang masuk ke dalam darah itu adalah dalam bentuk peptida. Nah, kemudian setelah di dalam darah kemana dia? Ya. Nah, jadi pada tempat-tempat tertentu nanti si protein itu yang peptida tadi itu dia akan bertemu dengan antigen presenting cell namanya ya. Nina. Jadi gambar tadi melanjutkan gambar yang sebelumnya. Jadi kalau ini adalah permukaan mukosa usus halus ya. Ini permukaan mukosa usus halus ya. Ini sel epitel ya. Nah, kemudian tadi lolos kan. Nah, kemudian di darah. Nah, di darah nanti dia apakah bisa di tangan ya, di pembuluh darah tangan misalnya. Ketemulah dia dengan antigen presenting cell ya. Jadi peptida tadi itu akan ditangkap atau binding dengan antigen presenting cell ya. Nah, bindingnya itu dia nanti akan peptidanya ya nanti itu akan diikatkan dengan molekul MHC. Nanti dipresentasikan di permukaan selnya. Nah, ya kan? Jadi ini peptida, ini kan potongan peptida yang warnanya sama ya. Nah, jadi ditangkap oleh antigen presenting cell, kemudian dipresentasikan, kemudian diikatkan ke molekul major histocompatibility complex, ya. Kemudian dipresentasikan di permukaan selnya. Nah, adanya ini akan memicu sebetulnya men-trigger sel T helper, ya, yang dikeluarkan oleh si APC ini mengeluarkan interleukin nih yang memicu sel T helper 0 ya. Jadi Bapak Ibu sebelum ke T helper 2 sebelumnya ada T helper 0 dulu nih ya. T helper sel T helper 0 ya. Nah, sel T helper 0 yang terpicu itu oleh si peptida ini pada orang yang alergi itu sel T helper 2-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan sel T helper 1 ya. Jadi kalau kondisi normal-normal aja itu apa sel T helper 2 yang sama T helper 1 hampir imbang gitu. Tapi pada orang yang alergi ya, sel T helper 2-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan sel T helper 1. Nah, resikonya adalah sel T helper 2 ini juga mengeluarkan interleukin yang cukup banyak dalam bentuk IL-4 sama IL-13. Nah, ya. Jadi interleukin ini molekul-molekul yang pemberi sinyal ya. Ingat ada istilah badai interleukin gitu ya kalau sekarang-sekarang ini ya. Nah, ini interleukin ini yang akan ini badai interleukin kalau yang alergi ini ya. Yang banyak itu adalah IL-4 sampai IL-13 ya. Nah, apa yang terjadi? Apa fungsi dari IL-4 sampai dan IL-13 ini? Inilah yang memicu atau men-trigger sel B ini mensintesis IgE lebih banyak. Nah, ini antibodi IgE ini. Ya, dan IL-13 itu menyebabkan sel B ini mensintesis IgE spesifik terhadap peptida ini lebih banyak. Ciri atau ya salah satu ciri orang yang menderita alergi itu ada alergen itu di dalam darahnya tinggi. Nah, kan? Jadi dokter biasanya nanti
saya juga melakukan waktu penelitian itu adalah menghitung IgE spesifik kepiting ya di dalam darah. Nah, jadi nanti ada tabelnya kalau IgE spesifiknya sekian berarti tingkat alerginya ringan, kalau jumlahnya sekian sedang, kemudian apa kuat parah kemudian akut gitu ya. Kategori tingkatan alerginya. Bisa dilihat dari jumlah IgE yang dihasilkan ya. Nah, kemudian IgE ini ya, ini antibodi ini bagian bawahnya ini ya, itu bisa binding dengan sel mastosit. Nah, dia sel mastosit punya reseptor untuk bisa binding dengan antigen ini, dengan antibodi ya. Dia bandinglah di permukaan selnya ini yang ada reseptornya ya. Nah, tahap ini yang di beberapa literatur mulai dari tahap antigen presenting cell, T helper 2, sel B sehingga menghasilkan IgE, ini kita sebut dengan tahap sensitasi ya. Nah, ada beberapa literatur juga menyebut sensitasi itu sampai pada tahap nancap di sini. Nah, ya. Nah, sampai menancap di sini belum ada alergen, anggap ini belum ada ya. Pada kondisi dia belum ada alergen di sini, maka ini adalah tahap yang belum ada gejala Bapak Ibu. Ya. Jadi ini belum ada gejalanya nih. Mulai dari APC, kemudian TH2, kemudian sel B ya menghasilkan IgE, kemudian dia menancap. Ini anggap belum ada ya. Nah, ini belum ada gejala yang muncul. Ya, ingat tadi definisi alergi itu gejalanya muncul waktu paparan kedua. Nah, ya kan? Nah, munculnya pas paparan kedua ya. Nah, ini masih paparan pertama ya, dari sini terus ke sini, terus dia nancap. Kemudian apabila Bapak Ibu kemudian seminggu kemudian atau 3 hari kemudian makan lagi kacang tanah ya. Dengan kacang tanah tadi ya, apa telur tadi. Kacang tanah ya tadi ya, dari kacang tanah. Nah, kemudian paparan lagi makan lagi kacang tanah yang kedua, barulah nanti kacang tanah ini dia akan bisa binding dengan bagian FAB atau variabel dari bagian antibodi ini. Nah, begitulah spesifiknya ya, spesifik ikatan antara antibodi dengan antigen. Nah, ya kan? Nah, pada saat alergen ini binding dengan antibodi yang sudah tertancap di sel mastosit, inilah yang men-trigger, memicu sel mastosit ini sehingga terjadi reaksi berantai ya. Reaksi berantai di dalam sel mastosit ini yang menyebabkan dia melepaskan mediator-mediator. Nah, salah satu yang dilepaskan itu mediatornya adalah dalam bentuk adalah senyawa histamin. Nah, ya kan? Nah, histamin yang dikeluarkan inilah yang menyebabkan radang ya, radang, merah, memar, bengkak gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya sehingga kita bisa melihat oh ternyata tangan kita bengkak karena histamin dari reaksi alergi gitu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah paparan yang pertama sampai menancap, kemudian paparan belum menimbulkan gejala, kemudian tancapan yang kedua. Nah, ini ya. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman terkait dengan mekanisme alergi ya. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi ya. Bagaimana reaksi yang terjadi ya, hubungan yang terjadi antara antigen presenting cell ini dengan sel T helper ya, sel TH2 misalnya ya. Nah, ini digambarkan di sini. Nah, ini begitu kompleksnya ya. Jadi ini MHC2 tadi kan. MHC2 tadi binding dia, kemudian ini binding lagi dengan molekul-molekul yang sangat-sangat spesifik sehingga menimbulkan sinyal-sinyal ya dalam bentuk interleukin yang memicu sel T tadi untuk kalau di penderita alergi maka dia mengeluarkan interleukin 13 dan 14 tadi ya. Kalau yang
kalau T helper 2 tadi ya. Nah ini beginilah kira-kira dia hubungan yang terjadi antara APC atau dendritic cell ini dengan sel T helper. Nah, kemudian ini adalah ya kalau hubungan antara sel T helper dengan sel B. Nah, ya kan? Kok bisa dia tadi kan memicu switching ya, switching yang tadinya harus mensintesis IgG ya, ternyata sel B banyak mensintesis IgE jadinya ya. Nah, ini hubungannya kira-kira gini ya. Kalau ini rumit juga ya. Nah, apa namanya? Interaksi antar kedua sel ya. Luar biasa tanpa kita sadari, tanpa kita perintah, tanpa kita ini bekerja dengan sendirinya ya. Nah, inilah yang IgE ini biosintesis IgE ya oleh sel B ya. Nah, inilah sehingga apa namanya? IgE yang spesifik ya. Jadi IgE yang spesifik itu maksudnya adalah bagian FAB ini itu sangat spesifik, hanya bisa nempel ke kacang lagi. Nah, ini yang menyebabkan dia spesifik ya, karena ternyata tadi sinyal-sinyal itu sudah diberikan mulai dari peptida sini, kemudian ditransfer lagi ke sini, sampai lagi ke sini, sampailah tersintesis bagian FAB ini ya, antibodi ini yang bisa berikatan dengan antigen kacang lagi ya. Makanya itu kita sebut dia adalah IgE spesifik kacang misalnya ya. Nah, itu. Kita bisa menghitung IgE total ya. IgE total yang ada di dalam darah itu bisa kita hitung, baik yang spesifik terhadap kacang, kepiting, cumi-cumi, dan lain-lain. Dan kita juga bisa menghitung IgE spesifik, kita bisa menghitung IgE yang merupakan campuran dari atau total dari IgE spesifik udang, IgE spesifik kepiting, cumi, dan lain sebagainya nantinya. Dan kita juga bisa menghitung IgE spesifik masing-masing. Nah, ya kan? Nah, ini adalah bagian-bagian riset yang bisa kita lakukan karena itu tinggal ngambil darah ya. Nah, kemudian ketika sel T helper dengan sel B itu ini interaksinya ya. Nah, berikut ini adalah interaksi ketiga antigen paparan yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, rekan-rekan semua ini bisa lihat ketika ini dia nancap di sel mastosit tadi kan, ini sel mastosit misalnya ini membran lipid bilayer-nya ya. Nah, ketika antigen ini menancap di yang men-trigger ya, coba Bapak Ibu bayang reaksi berantai yang terjadi menyebabkan degranulasi atau pelepasan atau bocornya sel mastosit, kemudian melepaskan mediator seperti histamin ya. Ini luar biasa reaksi berantai yang terjadi di dalam satu sel saja, dan Bapak Ibu bisa bayangkan dan tanpa kita sadari saat ini kita duduk ikut kuliah ini jutaan reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita ya, tanpa kita perintah, tanpa ini luar biasa sekali ya. Nah, jadi ini tahapannya ya, tahapan reaksi alergi yang terjadi ya. Sekali lagi ini sensitasi pertama, ini sensitasi kedua. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana interaksi antara APC dengan T helper, kemudian interaksi antara T helper dengan sel B, kemudian bagaimana interaksi antara antigen ini dengan antibodi ini kemudian melepaskan mediator ya. Nah, ini adalah gejala-gejala yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ini bisa terjadi di hampir di seluruh penjuru tubuh kita ya, di sistem mukosa sistem pencernaan mukosa, kemudian di kulit, di lambung juga, di perut ya, di sistem pernafasan, kardiovaskular, dan sistem saraf ya. Ini semua bisa terjadi ya, karena memang kita ketahui bahwa pembuluh darah kan memang itu suplai nutrien dan oksigen ya untuk semua sel kita. Jadi kemana-mana ininya jaringannya ya. Nah, ini yang ditakutkan ya. Reaksi alergi yang paling ditakutkan adalah reaksi anafilaksis ya. Jadi
Ini adalah paru-paru, ini trachea ya. Nah, jadi kalau terjadi di trachea ini kalau dalam kondisi normal ya, otot trachea, ini lumennya. Nah, ini kalau dalam kondisi yang anafilaksis. Jadi lubang jadi mengecil ya karena ada lendir apa segala macam karena karena reaksi alergi tadi ya. Nah, ini bisa menyebabkan sesak nafas ya. Sesak nafas. Nah, itu yang bikin yang paling ditakutkan. Oke. Nah, itu mekanisme alergi Bapak Ibu dan teman-teman. Berikutnya kita akan lihat tadi poinnya bahwa alergi itu melibatkan sistem imun, kemudian baru menimbulkan reaksi pada paparan kedua, dan kalau di pangan disebabkan oleh protein. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu alergen pangan ya? Apa itu apa kenapa kok protein ya yang bisa menyebabkan alergi pangan ya? Jadi alergen pangan itu berupa protein berasal dari bahan pangan mengikuti semua sifat dan karakteristik umum protein ya. Sama ya. Jadi proteinnya ya sifat-sifat proteinnya ya sama dengan sifat protein yang umum kita pelajari selama ini gitu. Tapi ternyata dia ada bahaya di balik itu ya bagi rekan-rekan kita yang alergi ya. Kemudian alergen pangan ya. Alergen pangan itu umumnya protein yang berukuran berat molekulnya 10 sampai 200 kilodalton. Nah, ini penting Bapak Ibu ketahui 10 sampai 200 kilodalton. Bapak Ibu bisa hitung nih kira-kira berapa jenis proteinnya ya. Nah, ini sangat mudah dilihat di SDS page ya. Kami sudah lakukan ini ya. Kemudian menurut Badan POM ya, alergen pangan adalah bahan pangan atau senyawa yang menyebabkan alergi dan atau intoleransi. Kemudian Badan POM juga mendefinisikan alergen ikutan atau carryover adalah senyawa yang menyebabkan alergi dan atau intoleransi yang terbawa dari bahan baku, BTP, dan bahan penolong akibat proses penyiapan atau pengolahan. Ya. Jadi ini adalah definisi alergen pangan. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah struktur alergen pada kedelai, GLI-M1. Ya. Nah, molekul protein inilah yang kalau lolos ke dalam pembuluh darah kita, nah ini menyebabkan alergi nih. Ya. Jadi kalau peptida ini lolos ke pembuluh darah kita, ini akan menyebabkan reaksi alergi ya bagi yang alergi ya terhadap kedelai. Nah ini juga gandum, kemudian di susu ada alfa laktalbumin ya. Nah beberapa ini sudah ditentukan struktur 3 dimensinya. Nah kembali Bapak Ibu, jadi ini reaksi antara antigen dengan antibodi ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini reaksi yang di sini tadi ya. Nah, reaksi ini ya. Reaksi yang di sini tadi atau reaksi yang ini ya. Nah, reaksi yang ini itu bagian tidak semua bagian di protein itu yang binding ya, berikatan. Nah, tidak semua bagian protein ini kalau dia melingkir-melingkir panjang kan. Jadi dia hanya bagian epitopnya yang binding dengan proteinnya, dengan antigennya, antibodi maksudnya. Jadi bagian tertentu pada antigen ya yang bisa binding dengan antibodi itu kita sebut dengan epitop ya. Nah, sementara bagian antibodi yang bisa binding dengan epitop itu kita sebut dengan paratop. Ya, jadi modelnya seperti ini. Ya. Nah, ini epitop itu ada yang linear, ada juga yang discontinuous. Ya, kalau linear dia ya struktur primernya kelihatan ya tiga asam amino di sini. Kalau ini 2 asam amino tapi dia tidak lurus ya. Ini bagian yang lain karena ini melengkung gitu. Ya, jadi dalam riset-riset hipoalergenik ini biasanya ini dihancurkan dengan pemanasan, dengan pengolahan ya. Jadi pengolahan pangan itu bisa menurunkan alergenisitas, tapi hati-hati juga, itu bisa juga menaikkan alergenisitas ya. Nah ini. Nah ini beberapa contoh alergen pangan hewani ya, dari sapi ya, kemudian dari udang ya, kepiting, cumi-cumi. Ini sangat mudah Bapak Ibu lihat di akses di Uniprot database alergen yang ada ya, free. Nah ini BOSDM berat molekulnya sekian,
konsumsinya ini ya, di sapinya ya. Nah ini kalau kita lihat berat molekul ya, ya sampai 200 ya. Alergen pangan yang nabati. Jadi kalau tadi yang hewani, nah sekarang yang nabati, ini ada RH1, RH2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian berat molekulnya juga ada semua ya. Nah ini beberapa sudah dipetakan oleh peneliti-peneliti ya. Sehingga ini biasanya nanti dijadikan marker ya untuk analisa ya, untuk analisa produk atau untuk dipakai untuk dalam pembuatan rapid test ya. Nah, ini juga struktur-struktur 3 dimensinya juga sudah dipetakan, kemudian sekuensinya juga sudah dipetakan ya. Nah, kami juga melakukan riset terkait dengan in silico ya, Bapak Ibu. Jadi dengan secara komputasi kita coba prediksi struktur 3 dimensinya, kemudian kami juga mengerjakan memprediksi di mana sih epitop senyawa ini ya, epitopnya di mana gitu kan. Kemudian kami juga memprediksi kalau kita pakai enzim untuk kita potong, itu pemotongannya di mana. Jadi kalau pas pemotongan itu kena bagian epitopnya, maka kita bisa meng-create pangan hipoalergenik ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini menurut kodeks ya, kodeks CXC 80 2020 atau bisa juga menurut FDA, ini adalah 8 jenis pangan menyebab alergi ya. Susu, telur, trinat, peanut, wheat, soybean, shellfish, fish ya. Semuanya makanan-makanan enak ya, nggak ada yang tidak enak. Dan hampir semua setiap hari kita mengkonsumsi ini, kecuali mungkin yang trinat ya. Nah ini makanan enak semua ini ya, dan sumber protein bagi kita ya. Dan ini daftar alergen di dunia ya, di Eropa ini 8 top 8-nya, ini di Amerika penyebab alergi terbanyak di Amerika, 8 penyebab alergi terbanyak di Amerika ini fish, crustacean, shellfish dan seterusnya ya. Nah ini juga hampir semua yang ada di kodeks itu ada di setiap negara ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan semua, bisa kita bayangkan ya, kalau seseorang itu coba ternyata orang itu alergi terhadap semua makanan ini. Wah, bisa dibayangkan ya, ini makanannya enak-enak, ya, kemudian kita nggak bisa makan. Nah, ini bisa-bisa kita juga menghindari alergi, gejala alergi timbul gejala yang lain, misalnya malnutrisi, misalnya gitu kan, kekurangan protein gitu, gara-gara kita nggak mau mengkonsumsi makanan ini karena takut ada gejala alergi. Ya, nah ini juga sangat-sangat perlu disiasati ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, untungnya sifat alergi itu sangat spesifik ya, spesifik ya, karena orang yang alergi terhadap kepiting itu belum tentu alergi terhadap cumi-cumi ya. Orang yang alergi terhadap ikan laut gitu belum tentu alergi terhadap ikan air tawar misalnya ya. Jadi seperti orang yang alergi terhadap cumi-cumi tapi tidak alergi terhadap kepiting, maka dia tetap bisa mengkonsumsi kepiting, hanya menghindari cumi gitu ya. Nah, makanya untuk itu memang perlu diagnosis di sini, analisa bahwa kalau ketika kita pagi-pagi makan pecel, di dalamnya ada kacang tanah, ada telur, ada tempe, kemudian ada apa lagi kacang yang lain, ya. Nah itu kemudian setelah itu kita timbul gatal-gatal, kita harus analisa itu penyebabnya apa. Belum tentu semuanya itu penyebabnya kan, mungkin hanya kacang gitu. Jadi kalau hanya kacang ya kalau hanya tempe ya syukur gitu kan, kita tetap bisa makan pecel, tinggal kita bilang nggak usah Mbak pakai tempe gitu ya. Nah, jadi ini yang sangat penting bahwa jangan sampai mengeneralisasi bahwa kita alergi kacang maka semua kacang nggak mau makan. Jadi yang rugi kita sendiri ya. Udah makanannya enak, kemudian kita bisa kekurangan sumber protein gitu ya. Makanya perlu diagnosis ya. Jadi diagnosis alergi itu untuk mengetahui kita itu alergi terhadap apa. Maka yang akan kita hindari hanya yang menyebabkan alergi saja. Nggak usah semua dihindari gitu kan. Nah jadi
Makanya perlu itu diagnosis ya, supaya kita tahu kita alergi terhadap apa, menghindari makanan itu sehingga kita terhindar dari efek alergi. Tapi kita juga bisa mengkonsumsi kalau kita memang tidak alergi terhadap itu, sehingga kita juga bisa menghindari terjadinya malnutrisi ya. Nah, makanya diagnosis itu sangat penting ya, Bapak Ibu ya. Ini beberapa diagnosis yang bisa kita lakukan ya. Dan memang kami melakukan di lab ya, melakukan riset beberapa yang kami lakukan. Yang pertama adalah mendeteksi alergen ya, sumber alergennya. Kemudian sel limfosit ini nggak kami lakukan kemarin ya. Ada beberapa teman yang melakukan assay setokin juga. Kemudian ini yang kami lakukan, ini kami mendeteksi IgE ya. Jadi IgE spesifik, IgE total dengan instrumen RAS. Nanti kita tahu level alerginya di tingkat apa. Histamin rilis kemarin kita lakukan, ya histamin. Cuman kita lakukan skin prick test ya, skin prick test secara in vivo ya. Nah ini beberapa metode yang dipakai di dalam melakukan untuk mengetahui apakah kita alergi terhadap makanan apa ya. Prick ini yang kami lakukan, kemudian RAS bukan ya. Jadi untuk melihat tingkat alerginya dengan menghitung IgE spesifiknya. Nah, jadi peluang riset alergi ini cukup terbuka ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi kalau kami banyak melakukan riset terkait dengan pengembangan rapid test ya. Jadi rapid test untuk mengecek seseorang itu alergi terhadap makanan apa. Nah ini kami sudah coba bikin kemarin, ada beberapa yang sudah kami bikin, dan memang nanti akan kami sampaikan juga kendala-kendalanya kalau riset di bidang kesehatan dan obat-obat ya. Jadi memang saya agak banyak risetnya di bidang alat kesehatan, kemudian obat-obatan hanya skin pretext ini, tetapi di bidang herbal juga. Nah ini memang kendalanya nanti di salah satunya adalah di izin edar ya. Izin edar ini sangat banyak sekali persyaratan yang harus kita penuhi ya. Jadi kalau untuk obat-obatan itu izinnya ke Badan POM, tetapi kalau untuk alat kesehatan nanti izinnya ke Kemenkes ya. Nah, kami sudah coba mempersiapkan persiapan ini, dan memang kendalanya ini harus kalau untuk alat kesehatan harus memenuhi cara produksi alat kesehatan yang baik, kemudian kalau obat ya memenuhi cara persyaratan obat yang baik ya. Dan itu enggak ini ya, biayanya enggak gampang ya, enggak murah ya untuk mendesain sebuah pabrik atau sarana yang memenuhi persyaratan itu ya. Nah, ini kenapa kami tertarik di rapid test ini, karena kalau ngambil darah masih mending ya, enak ya. Jadi enggak ya nggak enak sih ya, tetap disuntik ya, ngambil darah untuk dianalisa nanti dia alergi terhadap makanan apa, karena di dalam darah itu kita deteksi nanti IgE spesifiknya mengandung IgE spesifik apa ya, karena itu tadi reaksi yang terjadi di sini itu sangat spesifik ya, karena dia sudah reaksi yang terjadi antara antibodi dengan antigen ya. Nah, sifat spesifiknya itulah yang kita gunakan dalam proses pembuatan rapid test. Nah, ini beberapa riset yang kami lakukan ya. Pertama kami membuat reagen screen prick test untuk deteksi alergi pangan. Jadi screen prick test ini masih menjadi gold standard ya di klinik-klinik untuk uji deteksi alergi pangan ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke rumah sakit, itu kan ada uji mantuk ya, biasanya disebut uji mantuk ya. Jadi kalau bentol positif, kalau enggak gitu. Nah, kemudian rapid test kami coba bikin untuk mendeteksi alergi pangan ya. Jadi sampelnya ini darah. Jadi dia kalau berwarna nanti dia alergi kepiting misalnya kan, atau cumi gitu kan di bagian kitnya. Kemudian kita juga membuat rapid test untuk deteksi alergen pangan. Jadi apakah di produk ini mengandung gluten atau tidak misalnya ya, atau di produk pangan ini mengandung kacang atau tidak.
ya. Nah, ini juga sangat penting ya, terutama di pabrik juga sangat penting, apalagi kalau produknya itu produk beras, kue beras misalnya ya, yang tidak mengandung alergen, tapi diproses pada lini produksi yang sebelumnya dipakai untuk membuat cake dari terigu misalnya. Nah, itu kan ada sisa-sisa di situ ya. Nah, itu kita bisa cek dengan rapid ini apakah mengandung alatnya sudah bersih dicuci atau belum. Ya, apakah masih mengandung alergen atau tidak. Nah, kami saat ini juga bersama teman-teman di sini juga melakukan in silico ya. Jadi sejak pandemi ini karena susah di lab, ya kami sekarang ada mahasiswa S2 yang sekarang mengerjakan memprediksi struktur 3 dimensi protein, kemudian memprediksi epitopnya, kemudian epitopnya itu kita prediksi kalau kita tambahkan enzim, apakah enzim-enzim tertentu, apakah epitopnya terpotong atau tidak gitu, atau pemotongannya di bagian mana. Nah, ini kita bisa create nanti untuk arah pangan hipoalergenik ya. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah produk pertama yang kita buat ya, reagen skin prick test ya, yang dipakai untuk uji alergi kacang hijau, cumi dan kepiting ya. Nah, ini tahapan yang kami lakukan cukup ini ya, cukup banyak juga ya. Jadi dari bahan baku, kemudian kita isolasi proteinnya, kita karakterisasi bahan bakunya, kemudian isolatnya kita karakterisasi lagi, kita hitung recovery-nya, rendemen proteinnya, kemudian SDS page. Ya, SDS page ini yang biasa kita gunakan, kemudian uji alergenitas dengan mengambil serum subjek ya. Ini karena ini menggunakan subjek manusia, jadi kita harus mendapatkan izin dari komisi etik ya. Karena darahnya nanti diambil ya, darahnya diambil, kemudian kita analisa total IgE-nya. Nah, juga Bapak Ibu bahwa dengan metode ELISA itu kita juga bisa menghitung total IgE ya yang ada di dalam darah atau serum respondennya. Kemudian analisa IgE spesifik itu juga kita bisa hitung dengan ELISA ya. Jadi di samping RAS tadi, ini ELISA juga bisa kita gunakan. Jadi kalau ELISA ini saya ngerjakan sendiri, tapi kalau RAS itu nanti kita karena alatnya mahal ya, kita jasakan ya, satu sampel itu bisa 300.000 kalau nggak salah. Nah, ini kalau ELISA ini karena ngerjakan sendiri, jadi plate-nya bisa banyak ya. Kemudian immunoblotting ya, ini juga kita lakukan untuk melihat binding antara antigen dan antibodinya. Setelah kita lakukan karakterisasi isolat protein, kita buat formulasi ya. Nah, formulasi ini adalah cairan di dalamnya ya, nggak kelihatan. Nah, formulasinya itu kita ngikutin farmakope Eropa ya. Kemudian kita uji sterilitas, kemudian analisis mikrobiologi ya, TPC, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, kapang dan kamir ya. Setelah itu uji sensitivitas dan spesifitas, kemudian uji stabilitas reagen SPT-nya selama penyimpanan. Ya, jadi lumayan juga mengerjakannya ya. Cukup lama kami mengerjakan ini ya. Setahun lebih ya, setahun 3 bulan lah ya. Nah, ini jadi reagen yang kita buat tadi itu yang kita suntikkan, kita tusukkan ya, bukan suntik ya. Karena nggak sampai ke darah gitu ya. Nah, kita tusukkan ke bagian tangan misalnya ya, volar, lengan. Nah, ini satu bulat ini satu alergi tes nih. Saya ini kontrol positif, kontrol negatif. Ini yang kita tusukkan di sini, yang kita masukkan ke dalamnya itu adalah cairan untuk udang, cairan untuk kepiting, cumi-cumi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini banyak ini, maka ditusuknya banyak nanti nih. Berapa alergen kalau ada 20 gitu kan. Nah, kira-kira mekanismenya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ingat gambar yang pertama tadi, kalau dia alergi terhadap kacang tanah, maka posisinya sebelum diinjeksi oleh screen prick test atau reagen, maka antibodi spesifik terhadap kacang tanah itu udah nancap di permukaan selnya ya. Masih ingat tadi ya? Nah, dalam posisi itu dia nancap di sini, nancap di sini, nancap di sini. Kemudian ketika kita injekkan kacang tanah lagi, nah dia akan binding kan di sini kan? Nah, itulah yang menyebabkan sel mastosit itu melepaskan mediator histamin. Nah, itulah yang memicu terjadinya bengkak. Nah, jadi bengkak di sini ntar nih. Nah, ya kan? Nah, kalau bengkak berarti
berarti orang ini alergi terhadap kacang tanah. Berarti dia sudah punya IgE spesifik kacang tanah yang tertancap di sel mastosit. Ya. Nah, kira-kira prinsip uji skin prick test demikian. Ya. Nah, ya. Kalau dia tidak dikasih kacang tanah, kemudian dia normal aja seperti ini, nggak ada benjolan, bengkak, berarti dia tidak alergi terhadap kacang tanah. Ya. Berarti dia aman makan kacang tanah, gitu kan? Nah, ini uji sterilitas sesuai dengan Farmakope Eropa ya. Bapak Ibu bisa download juga tentang persyaratan untuk alergen produk alergen gitu ya. Nah, ini harus dipastikan dulu semua memenuhi standar ya, karena ini kita ujikan ke manusia ya. Jadi kalau saya kemarin pengalaman setelah semua memenuhi syarat di standar ini, sebelum ke orang lain saya coba dulu ke saya sendiri gitu ya. Jadi saya minta ke perawatnya, udah ke saya dulu aja dok gitu kan. Jadi nunggu berapa lama aman ya, semua yang aman, nggak ada apa-apa, baru kami cobakan ke responden yang lain. Ya, ini izin dari komisi etiknya. Ya, jadi kita kerjasama dengan dokter alergi ya, klinik asma dan alergi Indrajana di Jakarta ya. Nah, ini respondennya ya. Jadi cek kesehatan sesuai prosedur di komisi etik lah. Kita ikutin semua prosedur di komisi etik, kemudian kita ambil darahnya. Nah, baru kita coba ya. Ini udah selesai ditusuk ya. Ini tunggu 15 menit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi kalau dia negatif, ini kontrol negatif ya. Kontrol negatif ini adalah solvent. Solvent yang kita gunakan untuk membuat pelarut di reagen itu. Kontrol positif ini adalah histamin. Ya. Nah, histamin jadi yang kita suntikan dengan konsentrasi tertentu yang tidak membahayakan ya. Nah, ini histamin. Nah, ini kalau kita lihat cumi-cumi myofibril, ini CS ini dua-duanya cumi ya. Kepiting ini juga KM dan KS ini kepiting. Ya, kalau kita lihat ini besar sekali ininya benjolnya ya. Ini tingkat alerginya terhadap cumi-cumi dan kepiting cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Tingkat alergi si responden ini terhadap cumi dan kepiting cukup tinggi. Ya. Kemudian KH ini adalah kacang hijau. Ya, ternyata responden ini tidak alergi terhadap kacang hijau. Terus sama dia dengan kontrol negatif ya. Kacang koro pedang juga gitu. Sama dia dengan kontrol negatif. Ya, artinya reagen ini kita bisa pakai ya untuk mendeteksi orang ini alergi atau tidak. Ya, jadi kita simpulkan bahwa orang ini responden ini alergi terhadap cumi-cumi dan kepiting. Sementara terhadap kacang hijau sama kacang koro pedang nggak alergi gitu. Ya, ini terlihat ini merah sekali tangannya ini ya. Ya. Nah, jadi makanya ini harus hati-hati saya sampai berapa kali mengecek konsentrasinya itu jangan lebih dari 1 mikrogram per mililiter. Ya, karena disarankan seperti itu. Jadi berapa kali ada cek harus di kisaran satu ya. Karena kalau lebih nanti kalau orang-orang yang alerginya sangat tinggi, sedikit itu dikasih udah benjolnya besar gitu. Nah, takutnya nanti malah bahaya. Ya, jadi harus benar-benar dipastikan metode yang kita pakai ya, analisa sendiri, kita sendiri yang melakukan untuk meyakinkan ya. Nah, ini demikian yang kami lakukan sehingga nah itu produk pertama yang kami buat ya. Kendalanya sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah coba mau produksi ya, kendalanya kembali lagi ke izin edar ya. Nah, berikutnya kami buat ini adalah rapid test untuk alergi pangan ya dalam bentuk pedal stick ya. Ini sudah kami patenkan dan dipublikasi di EFSA dan memang kami diundang waktu itu ke sana untuk presentasi ya terkait dengan ini. Nah, ini juga sudah jadi ini sederhana ya, mirip dengan lateral flow ya. Kami juga bikin lateral flow ya, tapi kami juga bikin seperti ini ya. Karena sebenarnya kalau ini cukup banyak juga satu pedal style atau stick ini bisa beberapa alergen gitu. Ya, cuman kadang orang sudah terbiasa dengan tes kehamilan gitu ya, model-model ini kertas ya. Akhirnya kita juga bikin yang kertas jadinya lateral flow. Jadi ini kita bikin ya untuk mendeteksi. Jadi kalau kalau kita ini kacang, ini kepiting ya. Jadi kalau di mana nanti dia yang berwarna ya itu dia alergi terhadap itu. Prinsipnya seperti itu. Nah ini sama ya.
Nah, ini prinsip-prinsip yang kita pakai pada saat pembuatan rapid test. Nah, ini metode yang kita buat ya. Ya tetap menggunakan isolasi protein ya. Jadi ini nggak lepas EDS page ya, izin komisi etik, pengambilan serum. Jadi inilah pekerjaan-pekerjaan yang dengan darah ya, berdarah-darah, kerja dengan darah, berdarah-darah lagi ya. Tapi kalau hasilnya bagus ya teman-teman senang semua juga di tim ya. Ini kemudian yang kami lakukan ya. Nah ini model-modelnya ya, optimasi yang kita lakukan. Kalau berwarna berarti dia alergi terhadap ini, kalau enggak ya enggak. Ya. Dan ini bisa dibuat spot-spot sebenarnya, tapi ini dalam rangka awal kami nggak buat spot. Ya. Nah kemudian kalau tadi rapid test untuk deteksi IgE di dalam darah, kalau ini rapid test untuk mendeteksi gluten di dalam produk pangan. Ya. Jadi kata orang ini free gluten katanya, benar apa enggak gitu kan? Nah, itu kita bisa cek dengan rapid test yang kita buat ya. Jadi bisa dalam bentuk pedal stick, juga dalam bentuk lateral flow ya, yang kertas tadi ya. Ini sama yang kita lakukan, ya mainnya dengan isolasi protein ya, SDSP, signal blotting ya, antibody primer, antibody sekunder, uji sensitif dan spesifitas. Jadi hampir sama pengerjaannya. Prinsip-prinsipnya menggunakan proteomik lah ya, proteomik molekuler ya. Jadi bekerjanya pun harus hati-hati ya. Kadang memang mood juga berpengaruh ya, apalagi kalau kerja ELISA, kalau moodnya nggak pagi beda dengan sore, itu hasilnya bisa beda itu ya. Kalau ELISA-nya nggak otomatis, tapi kalau udah sistem robotik ya aman. Ya jadi kerjaan ELISA itu sampai kapalan tangan itu ngerjain ELISA itu ya. Nah itulah nikmatnya penelitian, kalau nanti udah selesai baru kerasa ya. Nah ini beberapa optimasi yang kita lakukan sehingga dapatlah produk ini ya, modelnya seperti ini untuk mendeteksi. Nah ini kita cobakan di pangan ya. Nah ini kita cobakan di standar ya, perbedaan warnanya dan dengan konsentrasi yang kita tingkatkan. Kemudian kita lakukan uji di produk ya. Ternyata memang untuk produk-produk ini ya mengandung gluten semua ya. Dan ini juga kita buktikan dengan SDSP. Jadi sebelumnya sudah ada juga data SDSP untuk masing-masing produk-produk ini, 1G sampai 8G ini. Nah, ini sama ya. Nah, pernah kami menemukan bahwa itu free gluten, ternyata ada gluten, itu pernah kami temukan ya. Nah, ini memang sampel yang tidak mengandung gluten ya. Nah, ini juga yang terbaru ya, selama pandemi ini beberapa kami juga melakukan secara in silico ya. Jadi ini memprediksi struktur 3 protein ya, struktur 3 dimensinya. Jadi setelah kita prediksi, kemudian kita tentukan epitopnya. Jadi saya belum sempat mencantumkan epitopnya di sini karena memang masih dikerjakan mahasiswa ya, masih kami kerjakan bersama. Epitop kemudian peptida cutter ya. Jadi nanti arahnya nanti ke misalnya udang gitu kan. Udang ini bagaimana kita buat udang ini tidak menjadi udang yang alergi gitulah, atau tingkat alergenisitas yang berkurang. Nah, kan ada treatment tertentu yang harus kita lakukan ya, supaya yang tadinya tingkat alergenisitasnya tinggi menjadi sedang atau rendah gitu. Ya, sehingga kita mengcreate pangan hipoalergenik nanti namanya. Nah, ini bisa juga kita lakukan. Jadi kita bisa buat dulu secara in silico-nya, baru kemudian di lab keringnya, baru nanti setelah itu baru kita praktekkan secara in vitro-nya di lab basah. Ya. Nah ini latar belakangnya ya. Jadi protein yang belum ditentukan strukturnya dengan yang sudah itu jauh banget bedanya ya. Nah ini yang sudah ditentukan struktur 3 dimensinya ini. 73338 ini akses tahun 2008 ya. 2011 ya. Sementara ini 6.600 sekuen yang sudah ada. Jadi karena menentukan struktur 3 dimensi protein itu biayanya mahal ya. Apalagi kalau jumlah sampelnya sangat-sangat sedikit, gitu, agak susah itu. Karena misalnya protein marker di
trypanosoma atau jangan di bakteri apa gitu untuk kita isolasi. Itu kan kita hanya ingin mengisolasi protein permukaannya saja. Itu kan susah ya, karena jumlahnya kecil gitu, sulit. Sehingga tapi kalau untuk penentuan sequence masih bisa. Nah, sehingga untuk hal yang demikian kita lakukan prediksi biasanya ya, modeling ya. Ini berapa program modeling yang kita lakukan ya. Jadi ini menarik juga ya, terutama di masa pandemik ini nggak mesti ke lab jadinya ya. Jadi cukup bekerja di rumah, walaupun hati-hati juga walaupun kerja di rumah, bagi yang di samping memahami pekerjaan in siliconya, ini teman-teman juga harusnya memahami in vivonya, in vitro dan in vivonya gitu. Jadi supaya pada saat pengerjaan in siliconya itu lebih mudah memahami realnya. Jadi ini tujuannya untuk apa sih kita modeling gitu kan? Kalau nggak tahu tujuannya kan aneh juga gitu. Ya. Nah ini beberapa yang kami lakukan dengan teman-teman ya, dengan tim. Ini semua dalam rangka untuk memprediksi struktur. Kemudian ini contohnya, ini template, ini model yang kita buat ya. Jadi berbeda ya. Jadi model yang kita buat ini sangat tergantung dari database ya. Jadi basisnya database. Nah, sekarang tim kami juga sedang model yang sudah kita buat ini di mana sih epitopnya? Apakah bagian sini, bagian sini, bagian sini? Ini juga lagi sedang ditentukan. Kemudian kalau udah tahu epitopnya, kita kasih enzim protease. Nah, kepotong nggak epitop itu? Nah, harapannya kan epitop itu kepotong ya, sehingga yang tadinya bersifat alergi nggak menjadi alergi lagi. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu, ya, ini itu terkait dengan riset. Nah, ini juga terkait dengan regulasi ya. Jadi Indonesia juga mengadop regulasi-regulasi di internasional terkait dengan alergen ini, ya, karena berbahaya ya. Nah, ini Badan POM sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 31 2018 tentang label pangan olahan. Kemudian yang terbarunya lagi adalah di 2019 tentang pencantuman jumlah bahan baku dan informasi alergen ya. Jadi Bapak Ibu bisa download nanti nih ya untuk detailnya ya. Jadi tinggal download keyword, masukkan peraturannya, kemudian ini keyword juga masukkan, bisa download ya. Cuman yang beberapa hal yang kami sorot di sini adalah keterangan tentang alergen wajib, ya, wajib dicantumkan pada label pangan olahan yang mengandung alergen atau pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen. Nah, ini wajib ya. Jadi kalau dulu tuh belum wajib tuh, pencantuman alergen, sekarang udah wajib ya. Nah, ini bentuk kehati-hatian pemerintah kita ya terhadap reaksi alergi ini. Ini alergen yang dimaksud dapat berupa bahan atau hasil olahan dari bahan berikut: serealia, telur, ikan, kacang, susu, kacang pohon atau trinat dan teman-temannya termasuk sulfit ya. Nah, di dalam peraturan tersebut itu juga disampaikan tata cara pencantuman ya, pencantuman label seperti apa ya. Misalnya pangan olahan yang mengandung alergen wajib mencantumkan bahan alergen dalam daftar bahan dengan tulisan yang dicetak tebal. Nah, ya kan? Dan mencantumkan tulisan informasi alergen berupa mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, istilah daftar bahan dapat diganti dengan komposisi, bahan-bahan dan bahan-bahan yang digunakan sesuai pasal 14 peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, ini contohnya. Ini kan ditebalkan ya, daftar bahan, susu segar, nah, mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Ya, ini susunya sendiri, susu segarnya ya. Kemudian ini dicetak tebal juga, ya. Milk, tepung ya, wheat ya. Nih, for allergens, see ingredients in bold ya. Jadi keterangannya seperti itu. Kalau ini dicantumkan ya. Nah, hampir semua negara ya di dunia itu punya peraturan sendiri terkait dengan alergen ini ya. Nah, saya hanya adopt yang dari Codex ya. Bapak Ibu bisa download ini Code of Practice on Food Allergen Management for Food Business Operator.
ya 2020. Ini setelah menjadi isu global ya terkait dengan food safety ya. Jadi ini kodeks ini mengatur manajemen alergen di rantai pasok mulai dari budidaya sampai ke table, sampai ke meja makan. Nah, ya. Nah, ini pedomannya mencakup manajemen alergen di sepanjang rantai pasok yang termasuk primary production atau budidaya, manufaktur, retail dan food service. Ya. Jadi mulai dari primary production, design and facilities, control of operation, maintenance and sanitation sampai ke personal training. Ya, ini Bapak Ibu bisa download nanti nih, ya untuk melihat secara detail terkait dengan pengaturan food allergen management di dalam bisnis operator. Ya, jadi tidak hanya di apa namanya di industrinya saja, mulai dari budidaya gitu ya, dia atur ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang menjelang sore ini terkait dengan alergen pangan. Ini sudah cukup ada beberapa pertanyaan di chat ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, saya izin istirahat sebentar, Bu Filia. Oh iya, monggo minum, Pak. minum sebentar, nanti saya kembali lagi sebentar ya. Iya Pak, monggo. Ya, ya, ya. Mungkin sambil menunggu, teman-teman bisa isi link absensi ya di kolom chat. Terima kasih.
Ya, monggo Bu Vivilia. Pak Gendra, terima kasih atas penyampaiannya yang lengkap dan komprehensif tadi dari awal. Ya, ini sudah banyak sekali Pak Hendra pertanyaannya. Ya, saya catat ada 9 penanya. Mungkin sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, ada teman-teman yang berkenan bertanya langsung kepada Pak Hendra. Silakan raise hand. Belum ya? Oke, berarti saya bacakan dulu Pak Indra pertanyaan yang pertama dari saudari Fadean Stefani. Izin bertanya kepada yang terhormat Bapak Indra, untuk alergi pangan tersebut apakah bisa sembuh total dengan konsumsi obat-obatan tertentu atau hanya bisa mengurangi alerginya saja? Monggo Pak dijawab. Mohon maaf Pak Indra masih ke mute speakernya. Ya, oh ya, sorry. Udah ya? Ya. Ya, jadi insya Allah itu bisa tembuh ya. Nah, bagaimana supaya bisa sembuh? Ya, jadi sebaiknya memang itu di bawah pengawasan dokter ya, di bawah pengawasan dokter ya, pengobatan dan terapinya ada beberapa terapi juga. Untuk penyembuhan alergi ini ya. Nah, memang untuk kondisi saat ini yang paling mudah dilakukan adalah menghindari sumber makanan yang menyebabkan alergi ya. Jadi jangan sampai nah untuk mengetahuinya memang satu-satu caranya adalah diagnosis ya. Diagnosis di lab ya. Nah, ini Bapak Ibu ya kalau saya nggak menyarankan sih ya. Jadi self diagnosis gitu ya. Jadi nyoba-nyoba kalau tadi makan pecel itu ada tempe, telur, ada kacang, kok saya alergi apa tadi ya? Nah, besok nyoba lagi makan tempe, alergi apa enggak? Kalau misalnya gejalanya masih kecil-kecil ya, walaupun ini apa eh, apa kalau manifestasinya kecil ya, tapi kalau sudah parah ya jangan sampai dicoba-coba seperti ini. Makan tempe, kok makan tempe? Oh, besoknya bapak ibu coba makan tempe, oh ternyata saya nggak alergi gitu kan? Oh berarti bukan dari tempe nih gitu kan? Nah coba lagi besok makan kacang, oh saya nggak makan kacang nggak alergi. Kemudian besoknya coba telur, oh ternyata kok saya gatal-gatal gitu ya. Nah kemungkinan itu dari telur. Nah cara ini tapi untuk yang gejala ringan ya bapak ibu dan teman-teman ya. Jadi sebaiknya itu tetap di bawah pengawasan dokter ya. Nah itu berikutnya, saran saya adalah Bapak Ibu harus menutup pintu supaya alergi ini tidak muncul, ya, yaitu dengan cara menjaga kesehatan usus halus, ya. Jadi pintu masuk reaksi alergi itu kan dari usus halus ya, Bapak Ibu ya. Jadi usus halus ini harus dijaga supaya sehat, supaya sehat dan bersih dari yang menyebabkan kebocoran, ya kan? Jadi apa-apa saja tadi yang bisa menyebabkan kebocoran itu harus dibersihkan, harus dikendalikan gitu, ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara menjaga kesehatan usus halus, ya. Menjaga kesehatan usus halusnya yaitu macam-macam ya. Tapi yang paling baik adalah dengan banyak mengkonsumsi serat ya. Nah, jadi serat sangat penting sekali buat kesehatan usus halus. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu setiap hari mengkonsumsi serat. Ya, bisa serat dari sayur-sayuran, bisa dari buah-buahan. Ya, jadi ini seperti apa? Kalau saya bilang tadi itu seperti sapu ya. Jadi dia nyapu usus kita itu. Jadi yang tadinya ada bakteri yang nempel, yang sudah berternak di situ, kemudian ada cacing-cacing kecil-kecil yang sudah berternak di situ. Nah, mudah-mudahan dengan konsumsi serat yang bersih itu juga bisa menjaga usus halus. Ya. Nah, itu treatment berikutnya. Nah, treatment berikutnya adalah selalu menjaga
kesehatan makanan yang kita konsumsi. Bukan kesehatan, higienisitas ya. Jadi kebersihan makanan yang kita konsumsi. Jangan sampai mengkonsumsi makanan yang mengandung yang bisa menyebabkan bocornya usus. Ya. Jadi misalnya mengunyah itu juga penting ya. Ya, saya kadang-kadang kalau ingat eling, kalau enggak gitu ya. Jadi mengunyah itu sampai halus itu sangat penting ya. Karena kalau tidak sampai halus itu bisa cacing atau mikroba ketrap di dalam tengah bahan material makanan ya, sehingga dia lolos, nggak kena asam lolos, kemudian kena enzim juga masih bertahan sehingga sampai ke usus halus. Mestinya kalau Bapak Ibu ingat pelajaran waktu biokimia kita dulu, semua makanan yang dari lambung dan mulai masuk ke usus halus, makanan yang mulai masuk ke usus halus itu makanan harus sudah steril. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan dia sudah lewat ke asam 4 loh, ya. Di lambung kan pH-nya 4 ya. Nah, jadi pada saat ke itu ada penetralan di situ kan. Nah, itu harusnya udah steril makanan ke usus halus, ya. Nah, ini hal-hal itu yang perlu yang perlu dijaga dan perlu diperhatikan. Dan kalau memang tingkat alerginya sudah sangat akut ya, nah itu memang sebaiknya terapinya atau pengobatannya oleh via dokter ya. Karena apalagi kalau misalnya gejala-gejalanya itu agak-agak berat gitu ya. Mungkin demikian Bu Vivilia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Semoga sudah menjawab ya untuk saudari Fadia. Lanjut ini Bisa pertanyaannya sembuh hampir kok. mirip. Ya, bisa sembuh ya. Ini mirip Bisa sembuh. pertanyaan saudara Triwahyuni. Jadi kebetulan saya asma, alergi, dan pernah skin prick test. Jadi alergi terhadap beberapa seafood. Bagaimana pendapat Bapak kalau dokter menyatakan harus paparkan alergen-alergen supaya lama-lama tidak alergi gitu Pak? Apakah bisa? Asalkan di bawah pengawasan dokter sih nggak apa-apa ya. Jadi paparannya itu memang ada paparannya itu harus dijaga. Pertama adalah dijaga konsentrasinya. Nah, ya kan? Konsentrasinya jangan sampai konsentrasinya itu menyebabkan asma kita kambuh lagi gitu kan. Tapi konsentrasinya sedikit-sedikit. Nah, jadi memang seberapa besar konsentrasi sedikit-sedikitnya. Nah, ini Bapak Ibu harus coba cek-cek ya, kadang nyoba-nyoba sedikit dulu lah. Nah, ini nggak memberikan efek gitu kan. Nah, jadi dicoba dalam konsentrasi yang kecil, sedikit. Kemudian durasi waktunya juga diatur, ya, diatur durasi waktunya. Jadi kalau misalnya sehari dulu, kemudian sekali 3 hari atau 4 hari konsumsi lagi gitu kan. Nah, nanti lama-lama sekali sehari, kemudian sekali 2 hari gitu kan. Nah, jadi durasinya awalnya agak dilebarkan dulu, ya kan, supaya tubuh bisa menyesuaikan. Ya, jadi konsentrasinya diatur rendah dulu, kemudian durasi konsumsinya juga diatur, ya, ditata. Nah, ini memang sebaiknya sih ya di bawah pengawasan tetap ya, jangan sampai nanti kita salah menentukan konsentrasi, ya kita makan terus seafoodnya dalam kondisi sampai ini, nah nanti malah berbahaya asmanya. Ya, demikian Bu Vivilia. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Intinya tadi tetap dalam pengawasan dokter dan dicobakan dalam dosis dan kadar yang tidak membahayakan seperti itu ya. Semoga menjawab untuk saudari Triwahyuni. Selanjutnya dari pertanyaan Suci Fitrianti, ini ada 2 pertanyaan. Terima kasih Pak Indra atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Pertanyaan saya, salah satu penyebab alergi tadi dijelaskan kebocoran usus. Lalu bagaimana hubungan sifat alergi ini apabila diturunkan dari orang tua? Apakah bisa dihindarkan ketika dalam kandungan sehingga bisa memutus alergi tersebut agar tidak diturunkan kepada anaknya? Nah, ini genetik ya. Ya, ini memang ada beberapa literatur menyebutkan kalau orang tuanya alergi maka kecenderungan anaknya bisa alergi juga ya. Nah, tetapi itu sangat jadi
pada usia bayi, ya, 0 sampai 4 tahun, ya. Nah, biasanya kalau 0-4 tahun itu biasanya terjadi karena pembentukan ususnya belum terlalu sempurna. Nah, ya kan? Jadi bocornya itu bukan karena toksin atau yang lain, tetapi memang pembentukannya belum sempurna, ya kan? Nah, biasanya apa? Karena kalau untuk bayi itu kan variasi makanannya kan belum banyak ya. Biasanya kan susu, sereal gitu ya. Nah ini memang apa? Dikasih untuk usia yang sampai 4 tahun ini, kalau memang dia didiagnosis alergi maka harus dikurangin selama usia itu. Nah, kalau kaitannya dengan genetik ini, itu sangat mungkin ya Bapak Ibu untuk bisa kita treatment ya. Kita treatment terutama upaya dalam menjaga usus halus ini jangan rusak aja. Nah, treatmentnya salah satu itu ya. Jadi karena ada juga dari beberapa literatur yang mengatakan bahwa tadinya orang tuanya alergi tapi nggak diturunkan ke anaknya gitu ya, karena itu tadi bisa terutama dalam hal kesehatan usus halus ini, nah agar bisa tetap dijaga gitu. Nah kalau memang karena kalau genetik ini kadang-kadang kan banyak berpengaruh juga ya, misalnya pada apa namanya pankreasnya tidak banyak mengeluarkan enzim kemotripsin dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga yang tadinya asam aminonya bisa terdegradasi sempurna ini enggak gitu kadang-kadang. Ya, tapi kalaupun nggak bocor ya nggak akan apa-apa sebenarnya kalau kekurangan enzim. Jadi memang yang faktor pertama ini adalah kebocoran. Kalau kebocorannya disebabkannya genetik, nah ini memang agak-agak ini ya, perlu penelusuran lebih lanjut gitu ya, bagaimana treatmentnya. Tetapi semestinya kalau dia itu belum sempurna, itu nanti lama-lama kan sempurna ya. Kecuali kalau bawaannya genetik yang menyebabkan dia nggak sempurna lama, nah ini agak bahaya. Tapi saya yakin kalau untuk usus halus makin lama dia makin bersih, makin sempurna ya. Kemudian kalau tadi bocor itu bisa sembuh lagi kalau misalnya kita apa namanya mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian serat yang bagus ya. Kemudian nanti biasanya dokter juga ada obat-obatannya langsung gitu. Mungkin demikian Bu Filia. Terima kasih Pak Endra atas jawabannya. Tadi dari Saudari Suci Fitrianti masih ada satu pertanyaan lagi. Manifestasi alergi pada bayi salah satunya adalah kolik. Apakah pemberian prebiotik terbukti dapat mengurangi kolik tersebut? Terima kasih. Probiotik ya? Prebiotik ya Pak. Mungkin rapinya yang dimaksud. Apakah bisa mengurangi kolik pada bayi? Kan bayi belum bisa mengeluh seperti itu ya kan, menangis saja kalau dia merasa tidak nyaman dengan pencernaannya seperti itu. Yang dikasih adalah prebiotik. Ya. Dalam bentuk? Kurang tahu ini Saudari Cici bisa lebih menjelaskan pertanyaannya. Prebiotiknya apa? Ya, hanya menyebutkan pemberian prebiotik. Kalau makanan probiotik kan organismenya ya? Ya. Contoh prebiotiknya apa ya? Ya, boleh Pak Hendra saya melanjutkan pertanyaan saya Pak. Ya, jadi kan sekarang tuh Pak banyak tuh Pak probiotik yang diteteskan Pak pada bayi. Jadi apakah memang benar terbukti? Karena ini menyambung dari pertanyaan saya yang pertama. Karena jujur dari anak pertama sampai anak saya, semua anak saya itu alergi susu sapi. Maksudnya kalau misalkan memang tadi itu bisa kita memutus itu, jadi kan maksudnya nanti supaya tidak berlanjut gitu loh alergi itu gitu. Tapi ternyata tadi kan setelah Bapak uraikan bahwa alergi dari keturunan memang tidak bisa ya, tidak bisa kita, maksudnya kita rekayasa gitu, maksudnya kita bisa putus gitu. Tapi lebih kepada nanti sudah besar ususnya akan kuat sendiri ya. Iya.
terbentuk sendiri seperti itu. Nah, terus apakah pemberian prebiotik itu bisa mengurangi kolik pada bayi? Karena sekarang tuh sudah ada tuh Pak yang dalam bentuk tetes seperti Interlac seperti. Isinya apa ya prebiotik itu ya, Mbak? Interlac itu? Protein. Bakteri ya? Bakteri Pak. Bakteri ya. Tapi saya kurang paham ya Pak, maksudnya bakterinya jenisnya apa? Karena kan jenis bakteri itu ada banyak ya Pak ya. Diteteskan di mana, Mbak? Di mulut Pak. Oh. Itu prebiotik ya? Probiotik. Probiotik ya, organismenya ya, seperti Yakult misalnya ya. Betul, Jadi seperti itu. seingat saya kalau probiotik itu kan organisme yang dimasukkan, kemudian yang menguntungkan gitu ya. Kemudian dia nanti lolos ditahan di pH asam, kemudian dia ke usus halus, kemudian dia hidup di usus besar ya. Seingat saya itu. Nah, apa kaitannya? Apakah tadi pertanyaannya apakah kalau mengkonsumsi probiotik itu bisa sembuh? Bisa mengurangi kolik pada bayi. Karena jujur ya Pak, itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kasihan gitu loh, mengganggu bagi si ibu juga iya, tapi bagi si bayi apalagi gitu. Karena kan menangis sampai lebih dari 3 jam tidak berhenti. Kemudian memang kalau kolik itu khas ya, dia kakinya keangkat seperti itu. Ya, keangkat, ya. Seperti itu. Terus tangannya agak mengepal seperti itu. Terima kasih ya Pak. Itu apa gejala itu muncul setelah dikasih itu? Setelah dikasih probiotik itu? Bukan, jadi gejala itu pada saat koliknya, pada ya, saat betul, alerginya. pada saat koliknya, betul. Jadi setelah saya menelusur apa nih perasaan saya nggak makan apa-apa gitu, kok kenapa seperti ini gitu. Terus ternyata setelah saya flashback, oh mungkin saya cari-cari, oh ternyata memang misalnya saya salah makan nih misalnya yang mengandung susu gitu. Padahal saya kan masih menyusui gitu, oh berarti mungkin jadi saya tandain tuh Pak seperti itu. Tapi memang kan kalau gejala kolik itu kan memang bayi kecil ya, maksudnya lebih kurang dari 2 bulan gitu. Nanti setelah itu kan dia akan kuat ya, memang seperti yang Bapak sampaikan gitu. Tapi apakah benar gitu? Karena kalau misalkan memang itu terbukti, mungkin seawal mungkin saya akan memberikan itu seperti itu. Terima kasih ya. Izin nunggu azan dulu bentar ya, sambil istirahat bentar. Ya Bu Vivilia. Iya Pak, monggo. Istirahat bentar ya. Azan. Ya azan.